Nah, hari ini kita lanjut mempelajari bahasa SQL ya atau Structured Query Language, di mana di minggu-minggu yang lalu ya, beberapa minggu sebelumnya kita sudah belajar dua bagian dari SQL. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language ya. Masih ingat DDL itu apa aja? Sintaksnya atau perintahnya? Create, oke. Seperti create database, create table, ya. Kemudian untuk mengubah struktur tabel, kita bisa pakai apa? Sintaksnya? Alter. Alter, ya. Alter table, gitu ya. Kalau mau ada tambah kolom, ya add kolom. Kalau mau modify atau memodifikasi, apa namanya, tipe data, pakai modify, gitu ya. Untuk menghapus atau menghilangkan tabel maupun database pakai apa? Drop ya. Pakai drop. Jadi ada drop database atau pakai drop table untuk menghilangkan atau menghapus tabel. Nah, itu yang di DDL. Kemudian minggu selanjutnya kita belajar DML atau Data Manipulation Language, di mana manipulasi ini kita sudah masuk ke isi datanya ya. Tidak hanya struktur tabel atau struktur database-nya, tapi sudah masuk ke dalam datanya atau baris-baris data. Nah, di situ ada untuk memasukkan data pakai apa? Insert into. Insert into. Oke, betul. Insert into nama tabelnya apa gitu ya. Kemudian untuk mengubah data, Update. update. Betul. Jadi pakai update. Update dan untuk menghapus pakai delete ya. Di mana update sama delete ini kita ada tambahan ya. Kalau misalnya insert kan kita hanya insert into tabelnya apa, values-nya apa. Tapi untuk delete dan update ini kita menggunakan prasyarat biasanya ya. Ada sintaks tambahan untuk memfilter ya, memfilter datanya. Masih ingat pakai apa? Where ya. Jadi where ini semacam if kalau kita di pemrograman, sehingga nanti data yang akan diupdate ataupun yang di-delete itu nggak langsung semuanya, tapi berdasarkan yang sudah terfilter di where gitu ya. Oke, saya kira masih ingat lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian hari ini kita akan melanjutkan lagi ke DRL atau Data Retrieval Language. Apa itu DRL ya? Jadi kalau DRL ini sudah ada datanya, sudah dimasukkan, tabelnya sudah jadi semua. Nah, kita mau menampilkan data. Jadi kalau menampilkan data itu nanti yang kita pakai itu sebenarnya hanyalah select ini ya. Tetapi di dalamnya select kita bisa melakukan filter ya. Jadi kayak pakai where tadi atau kita juga bisa mengurutkan data. Jadi datanya mungkin dari yang abjad paling kecil dulu. Nah, itu kita juga bisa melakukan sorting seperti itu. Kita juga bisa menampilkan data yang dikelompokkan pakai grup. Nah, jadi memang retrieval ini walaupun cuma select saja, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Gunanya apa sih? Jadi biasanya kalau kita sudah punya aplikasi gitu ya, kita kan mau nampilkan datanya itu biasanya nggak langsung semua data. Mungkin aja untuk laporan kita butuh nampilkan data hanya yang di bulan ini misalkan. Atau mungkin kita butuh searching data. Searching data berarti kan nggak semua data juga sesuai dengan keyword yang kita masukkan. Nah, jadi seperti searching, sorting, atau buat reporting gitu ya, membuat laporan, kita butuh mengenal yang namanya DRL atau Data Retrieval Language beserta jenis-jenisnya ya nanti ya. Nah, ini jadinya DRL itu bisa juga disebut dengan DSL atau Data Selection Language untuk pemilihan ya, digunakan untuk mengambil data dari server basis data. Jadi memang ini kita nggak melakukan modifikasi datanya, tapi sebenarnya data yang ada itu kita ambil saja sesuai dengan yang kita inginkan. DRL dapat digunakan pada query, subquery, dan fungsi agregasi. Nanti akan ada contohnya ya, subquery itu seperti apa, itu minggu depan kayaknya akan banyak seperti itu.
Oke, saya ngomongnya kecepatan ya, saya nggak ngos-ngosan. Oke, jadi klausanya ya atau sintaksnya pakai select ya, yang pasti select itu adalah klausa utama dari DRL untuk memilih data. Setelah select itu biasanya dilanjutkan dengan nama kolomnya ya. Yang mau ditampilkan itu kolom yang mana? Kalau semua kolom pasti pakai apa? Pakai bintang ya. Bintang. Jadi kalau misalnya kalian punya 10 kolom, semuanya dari kolom pertama sampai ke 10 itu mau kalian tampilkan datanya, berarti nggak usah memilih kolom, jadi langsung aja select bintang, gitu kan. Tapi ketika kita mau memilih beberapa kolom saja, berarti setelah select, kita tulis nama kolomnya, ya. Kemudian dilanjutkan dengan from, atau dari tabel mana sih? From, tabel, nama tabelnya, ya kan. Kemudian ada where, ini sama seperti update ataupun delete kemarin. Ketika kita nampilkan data, kita memfilter dulu. Data apa sih yang mau kita tampilkan? Ya, pakai where. Nah, setelah where ini juga bisa dilanjutkan dengan klausa lain. Ya, group by. Group by ini ke dalam grup. Misalkan ya, saya mau nampilkannya itu urut dari kelas A sampai kelas gitu ya. Kelas A-nya kalian sampai apa sih? Sampai kelas H gitu ya. Nah, kalau pakai group by berarti nanti yang tampil itu nggak acak gitu. Jadi yang tampil, kelas A dulu, kelas B, kelas C, urut seperti itu. Dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Jadi itu grup ya. Grup itu ya bisa macam-macam ya. Berdasarkan kolom apa sih yang kita inginkan menjadi grup. Nah, biasanya setelah group by itu dilanjutkan dengan having. Jadi nanti ya ada contohnya ya, group by bla 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 having yang punya apa? Persyaratannya kita taruh di having-nya ini. Biasanya group by diikuti dengan nama kolom, kemudian having ini adalah persyaratannya. Kemudian kita juga bisa mengurutkan pakai order ya. Jadi order by ini mengurutkan bisa mengurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar gitu ya. Ascending, descending. Nah, itu juga mengurutkannya bisa milih kalian mau diurutkan berdasarkan kolom yang mana. Misalkan saya ngurutkan berdasarkan kolom ID ya berarti order by ID gitu ya. Atau saya mau ngurutkannya kalau di tabel mahasiswa berdasarkan nama mahasiswanya. Berarti ya order by nama gitu ya. Jadi nanti pengurutannya ini juga bisa tergantung kolom mana yang kita pilih. Kemudian ada juga S, ya ini nama alias atau nama sementara. Nah, kalau yang kita belajar memang rata-rata kita cuma dari satu tabel ya. Minggu depan kita bisa menampilkan dari banyak tabel. Nah, biasanya kalau kita sudah pakai banyak tabel, atau kita juga menggunakan tabel-tabel yang punya nama kolom sama, itu kan akan susah. Nah, jadi kita biasanya memberikan alias untuk tabel-tabel tersebut, biar lebih mudah dalam penulisan SQL-nya. Oke, jadi sampai sini ada pertanyaan dulu, nanti ini akan saya contohkan satu-satu ya. Sudah dapat gambaran DRL ini nanti gunanya seperti apa? Sudah jelas? Oke, baik. Jadi kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke sini dulu ya. Oke, silakan kalau mau ke kamar mandi. Jadi ini bukan materi ya, database yang kita gunakan untuk contoh. Ini dari minggu lalu juga kita sudah pakai database akademik ini ya. Punya tiga tabel, punya tabel mahasiswa ya, mahasiswa ada NIM sebagai primary key, nama dan nomor telepon, kemudian ada mata kuliah, primary key-nya adalah kode, dan ada juga nilai. Primary key-nya adalah ID. Di sini adalah auto increment ya, berarti dia nambah otomatis ID-nya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, NIM ini berhubungan dengan NIM yang ada di nilai. Berarti NIM yang ada di nilai adalah NIM foreign key ya.
Dia adalah foreign key yang mereference atau yang berpatokan ke tabel mahasiswa. Begitu juga dengan kode mata kuliah yang ada di tabel nilai, dia juga foreign key, jadi dia nanti akan nge-reference ke tabel mata kuliah, ya, di mana kode mata kuliah ini reference-nya ke primary key-nya, yaitu kode. Jadi ini sudah minggu lalu ya, yang coba kalian memasukkan data. Nah, jadi seperti ini. Bentar, sekalian saya jalankan saja. Tadi itu akademik ya. Kita punya 3 tabel, mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Jadi nilai yang ada di sini, dia adalah NIM, ini adalah foreign key, kode mata kuliah juga foreign key. Untuk DRL yang paling sederhana ya, seperti ini ya, select bintang, from, nama tabelnya ya. Jadi seperti ini, select bintang from nilai. Nah, nanti ya akan keluar semua data ya, karena ini tadi selectnya bintang. Kalau saya cuma mau menampilkan NIM, kode mata kuliah sama NIM sama kode mata kuliah saja ya misalnya ya, tanpa ID dan nilai huruf, berarti ya di sini kita ganti seperti ini, NIM, kode mata kuliah. Nah, ini menampilkan 2 kolom saja. Nah, nanti keluarnya akan seperti ini. Nah, jadi bintang ini tadi memang digunakan kalau kita ingin menampilkan semua kolom. Oke, seperti ini. Kalau mau menampilkan mahasiswa ya berarti tinggal select bintang diganti ya nama tabelnya jadi mahasiswa. Nah, seperti ini. Ya, ini jadi bentuk paling sederhana dari DLL yaitu pakai select bintang from, sudah itu aja. Mata kuliah. Nah, ya ini yang paling sederhana. Nah, kemudian ini ya query. Query itu operasi yang melibatkan satu atau lebih tabel untuk melakukan retrieval data. Jadi pengambilan data itu juga bisa dilakukan ke banyak tabel. Contohnya ya. Kalau misalnya kalian lihat tabel nilai di sini, punya kolom ID, NIM, dan kode mata kuliah dan nilai huruf ya. Nah, tapi di sini itu cuma keluarnya NIM, padahal saya ingin tahu nama mahasiswanya itu siapa. Nah, ini ketika saya cuma pakai tabel nilai saja, ya kan, nggak bisa keluar nama mahasiswanya siapa. Nah, kalau mau mengeluarkan nama mahasiswa, maka saya harus melakukan select ya, atau melakukan query ke 2 tabel. Jadi selain pakai tabel nilai, saya juga butuh pakai tabel apa? Kalau mau menampilkan nama mahasiswa? Mahasiswa ya. Nah, jadi nanti kita juga bisa melakukan query seperti itu, menampilkan data dari tabel nilai sekaligus dari tabel mahasiswa. Karena kalau kita buka mahasiswa, di mahasiswa itu ada nama ya. Jadi nanti NIM-nya di sini kita cocokkan dengan NIM yang di mahasiswa untuk mengambil namanya. Nah, kira-kira seperti itu ya nanti ya. Jadi itu adalah query dari lebih dari satu tabel. Nanti akan kita coba di minggu depan kayaknya yang akan banyak seperti itu. Hari ini kita belajar dari satu tabel dulu aja ya. Nah, ini select bintang seperti tadi untuk semua kolom. Kalau belakangnya from, kita berikan where, ya. Select bintang from mahasiswa, where. Nah, itu belakangnya kita berikan where, maka kita bisa menampilkan baris dengan suatu kondisi, ya. Sama seperti update ataupun delete yang lalu, kalau kita punya persyaratan tertentu atau ada filter tertentu yang mau diterapkan, kita juga bisa pakai where. Kemudian ada distinct, menampilkan data yang berbeda saja, ya.
Kalau ada yang duplicate itu akan dihapus. Kemudian in untuk menampilkan data spesifik, between pakai jarak tertentu, like ini saya sudah pernah kayaknya ya minggu lalu ya, minggu sebelumnya ya. Kalau ada namanya yang mengandung unsur tertentu, nah itu bisa pakai like, ada kemiripan. Kemudian juga group by untuk menampilkan susunan data dalam bentuk grup. Group by ini biasanya diikuti dengan having. Kemudian juga ada order by, mengurutkan data. Nah, kemudian kondisinya ya, di dalam kondisi where itu kita bisa tambahkan and, or, dan not ya. Kemudian ini ada juga union, intersect, except. Nah, ini biasanya kita pakai kalau yang terakhir ini ya, kalau kita sudah menggunakan lebih dari satu tabel. Oke, baik kita coba satu-satu dulu ya. Nah, ini adalah di mana kita pakai where yang paling gampang saja ya. Select name ini dari tabel nilai ya. Select name, kode mata kuliah. Berarti nanti yang akan ditampilkan adalah kolom NIM dan kode mata kuliah saja ya. From nilai ya, berarti dari tabelnya adalah tabel nilai. Nah, kita akan menampilkan jika nilai hurufnya adalah A. Jadi kalau nilai hurufnya nggak A, itu nggak akan ditampilkan. Nah, itu adalah kondisi dalam where-nya ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, nanti yang nilainya A itu ada ini ya, ASD, ASD, SPK, BDD. Ada 4 data harusnya. Saya coba di sini select, apa tadi? NIM, kode ya. From. Nah, from tabel apa tadi? From tabel nilai, where, di mana ya tadi ya, nilai hurufnya sama dengan A. Nah, karena nilai huruf ini kan karakter ya, varchar. Nah, pokoknya tulisan gitu ya, string ya. Maka jangan lupa menggunakan petik di sini. Oke, seperti ini. Nah, akan keluar sama ya. Ini tadi yang nilainya adalah A. 4 data. Oke, seperti itu. Nah, sekarang seperti biasa ya, kita akan mencoba-coba juga bareng-bareng. Kalau kalian mau ikut keaktifan, silahkan nanti ditulis di chat seperti biasa. Oke, nah kita coba pakai yang where dulu ya. Sekarang coba ya, tampilkan semua kolom ya, dari tabelnya adalah tabel nilai ya, semua kolom, di mana ya, where ya, di mana nilai hurufnya itu dia dapat A dan kode mata kuliahnya adalah ASD. Oke. Oh, mohon maaf kepencet kenapa? Kayaknya nggak masalah ya. Silakan dilihat di chat itu soalnya. Silakan dicoba yang mau tampilkan. Nah, sekarang kita latihan. Tampilkan semua kolom dari tabel nilai ya, tabel nilai yang ada di sini. Di mana ya tadi nilai hurufnya A dan kode mata kuliahnya adalah ASD. Oke, ini cara full sudah nyoba. Coba yang lain. Oke. Oke ya, sudah banyak yang nyoba ya. Jadi di dalam where-nya nanti akan ada 2 prasyarat karena tadi tidak hanya nilainya saja, nilai sama kode ya. Jadi kalian bisa pakai and ya, ini udah pakai. Ada yang pakai and juga, ada yang pakai simbol dan 2 ya. Kita coba aja. Oke. Select bintang from nilai ya.
where nilai hurufnya A, kode kuliahnya adalah ASD. Oke. Oh, ini kode mata kuliah ya harusnya ya. Kode di sini tadi namanya adalah kode mata kuliah. Oke, bisa ya, bisa jalan ya. Jadi nanti yang keluar kodenya ASD, nilai hurufnya A. Ini ada 2 data. Oke, selain pakai dan seperti ini, kalian juga bisa pakai N ya. Selain pakai 2 simbol dan tadi juga bisa pakai N. Oke, jadi seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang coba ya. Satu lagi ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba lagi yang di sini ya. Tampilkan lagi. Tampilkan ID dan NIM ya, ID dan NIM dari mahasiswa yang NIM-nya 171402 atau 171401. Oke. Ini dari tabel kelas ya. Jadi di tabel kelas ini tampilkan ID dan NIM-nya saja. Yang kalian tampilkan ID dan NIM-nya itu kalau dia NIM-nya itu 401 belakangnya atau 402. Jadi yang 403 nanti nggak usah ditampilkan. Oke, ini Ali Zulfikar sudah. ID NIM from mahasiswa. Tabelnya tabel ini ya. Tabel nilai. Kok tabel kelas sih? Saya tadi salah ya nulisnya ya. Dari tabel nilai. Bukan tabel mahasiswa, tapi dari tabel nilai. Oke. Untuk kolomnya adalah ID dan NIM saja ya. Jadi kalau select bintang masih kurang benar. Oke. Oke, udah banyak yang masukinnya. Oke, saya coba ya. Select ID dan NIM tadi ya dari tabel nilai, di mana NIM-nya adalah ini atau NIM-nya adalah ini ya. Kenapa kok nggak pakai N? Ya di sini kita pakai OR karena kalau pakai N itu nggak bakalan jalan. Karena di suatu data nggak mungkin kan ada NIM-nya dua-duanya. NIM-nya kan pasti salah satu aja antara 42 atau 41. Jadi di sini kita pakai OR. Oke, kita jalankan. Oh ini kok nggak keluar ya? ID NIM. Mungkin kurang petik, Bu. Oh iya, ini tadi saya ngopi yang nggak ada petiknya ya. Coba, saya coba lagi. Nah ya, harus kasih petik ya, karena kayaknya ini kan lebih dari satu karakter gitu kan. Jadi NIM-nya 402 sama, loh 401-nya nggak keluar ya. From nilai. Select ID, NIM, from nilai, where. Tadi salah ketik, Bu. 041 tadi. Oh tadi salah ketik ya. Oke. Saya coba lagi. Select ID NIM. 1171. Oh ya. 402 sama 401 ya. Nah, ya. Nah, gini ya. Jadi yang 402 sama 401 akan keluar. Oke. Ya, betul. Jadi itu adalah cara menggunakan where ya dalam penggunaan select.
Jadi select digabungkan dengan kondisi tertentu menggunakan where. Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya adalah distinct. Oh ya, Ilham ada yang mau tanya? Kenapa? Ya permisi Bu, kalau semisalkan yang diselect tadi itu kan semisalnya itu yang dia cuma 2 kolom gitu Bu, itu boleh pakai N apa enggak ya Bu? 2 kolom maksudnya? Yang diselect cuma ada 2 kolom gitu Bu. Misalkan NIM sama ID gitu. Nah itu select ID and NIM itu apa boleh ya Bu? Cara Di nulisnya SQL-nya. pakai koma ya. Oh, Jadi cara nulisnya seperti yang ada di PPT ini. Kolomnya, kolom 1, kolom 2. Jadi nggak pakai N. Memang caranya seperti itu ya. Walaupun 2 kolom, 3 kolom, semua dikasih koma. Gitu ya Ilham ya? iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, ini sudah ya. Ada lagi yang mau tanya? Select from where. Cukup? Oke, lanjut saya masuk ke select distinct. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya dari yang sebelumnya. Kalau di sini select langsung nama kolom gitu kan. Nah, kalau di sini select distinct. Nah, distinct ini apa? Distinct ini artinya adalah berbeda ya. Kita memilih kok yang nilainya berbeda saja. Nah, untuk select distinct ini biasanya kita milih satu kolom saja. Jadi kalau yang select ini kita bisa milih langsung banyak kolom. Nah, di sini select distinct-nya ini biasanya kita milih satu kolom saja, kemudian dilanjutkan dengan from, sama from adalah tabel, nama tabel. Nah, coba kalian lihat contohnya ini ya. Select distinct nilai huruf from nilai. Nah, kalau kita lihat di datanya, di data yang aslinya, ini kan nilai huruf kan ada A, C, B, A, C ya. Ada banyak gitu kan. Datanya seperti ini. Tetapi nanti kalau kita pakai select distinct, itu yang ditampilkan seperti ini saja. A, C, B. Bisa dilihat apa sih berarti select distinct itu? Dari yang datanya harusnya ada 7, akhirnya cuma keluarnya 3. Ada Izin yang menjawab Bu, yang ya? duplikat Bu. Oke, betul ya, Olivan ya. Jadi yang duplikat itu nggak usah ditampilkan, dia cuma nampilkan satu kali saja. Jadi misalnya ini A-nya ini ada di ID 1, 5, 6, sama 7. Jadi yang ditampilkan yang di ID pertama saja yang dia ketemu ya. Jadi keluarnya ID 1 saja, A gitu. Kemudian yang C, C ini dia sendirian ya, berarti ya langsung tampilkan yang ini. Kemudian yang B ini ada 2. Di ASD sama SPK karena distinct ya dia cuma ngambil yang paling atas sehingga nanti yang keluar di sini adalah A, C, B gitu ya. Kita mengambil nilai huruf yang berbeda saja dari tabel nilai. Ini ya. Jadi query-nya seperti ini, select distinct apa ini? Nilai huruf apakah salah select distinct nilai huruf ya from nilai. Nah, jadi yang didistingkan ini biasanya cuma satu kolom aja. Kenapa ini? Nilai huruf. Sebentar. Bentar ya, saya coba googling di MySQL. Sama ya, udah ya. Ini nilai huruf from tabelnya adalah tabel nilai. Oke, ya seperti ini ya.
Jadi keluarnya juga sama seperti tadi, yang duplikat ya, yang ada lagi di bawahnya itu nggak akan ditampilkan. Oke, nah sekarang kalian coba untuk menampilkan ya NIM yang berbeda saja, NIM ya, NIM yang berbeda saja dari tabel nilai. Jadi kalau di tabel nilai ini kan 402 ada beberapa kali gitu ya, 403 juga, nanti kalian tampilkan satu kali saja. Nah ini ada yang udah gercep ya. Select distinct NIM from nilai. Oke. Oke, silakan yang lain kalau mau nyoba. Oke ya, jadi kayak gini, select distinct NIM from nilai, karena kita cuma ngambil NIM yang berbeda saja ya. Kita coba select distinct NIM from nilai. Oke, jadi yang keluar ya NIM-nya cuma 401, 402, 403. Walaupun ada 7 baris, pada akhirnya yang keluar ya cuma ada 3 baris saja ya. Misalkan saya di sini insertkan lagi ya. Set 404 nggak ada ya. Oh ada. Misalnya saya masukkan lagi gitu ya. Insert into nilai. Values-nya kosong ya, ID-nya bisa kosong, kemudian apa tadi ya? NIM-nya ini ya, saya mau masukkan yang 171404. Ini misalkan ini dapat B gitu ya. Select insert into nilai. Oke, ini kan jadinya ada ada NIM baru ya 404. Nah, kalau ada NIM baru 404 ini harusnya nanti ada berapa baris yang tampil? 4 ya. Oke, nah karena tadi ada NIM baru yang saya masukkan, jadinya 404 juga akan keluar. Itu ya, gampang ya, distinct ya. Jadi hanya menampilkan satu kali saja jika memang tabel tersebut atau data di tabel tersebut punya banyak kesamaan. Jadi yang diambil yang paling atas. Perulangan di bawahnya, yang sama di bawahnya nggak akan ditampilkan. Oke. Kemudian ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Jelas? Jelas ya? Lanjut adalah query select in. Nah, select in. Apa ini? Ya, jadi select in ini kita gunakan untuk persyaratan biasanya ya, di dalam persyaratan, di dalam where. Ya, jadi in-nya ini ditaruh di dalam where. Nah, ini contohnya ya. Select nama kolomnya from tabel mana, di mana kolom tertentu itu punya nilai A sama C ini ya. Misalnya saya mau nyari, saya mau nampilkan dari tabel nilai ini yang nilainya A sama C. Nah, tadi kalian mungkin bisa pakai kayak gini. Nilai huruf sama dengan A ya, N or nilai huruf sama dengan C. Seperti itu bisa ya. Tapi kalau seperti itu kan nulisnya jadi panjang ya. Jadi pakai or gitu kan lebih panjang. Nah, ketika kolomnya itu cuma satu kolom aja yang kita jadikan persyaratan daripada nulis panjang-panjang pakai or ya, kita bisa pakai in. Jadi memfilter nilainya berdasarkan beberapa nilai. Oke. Nah, kita coba dulu.
Ini dari tabel nilai, ya, ini dari tabel nilai saya mau nampilkan kalau nilainya dia A sama C aja, gitu kan. Yang B berarti nggak usah ditampilkan. Nah, jadi select bintang from, tabelnya adalah tabel nilai, where nilai hurufnya, ini kenapa ini? Nilai hurufnya itu A atau C, ya, A atau C. Oke, kita jalankan. Oh, sebentar. From. Kalau Kopas itu memang biasanya gini ya. Where nilai huruf min. Oke. Masih error. Ada yang tahu? Select bintang from nilai where nilai huruf in A, C. Oh, oke. A, antara A atau C ya. Masih error aja. Biasanya cek manual. From. Select bintang from nilai. Kenapa ya? Saya tulis lagi aja deh. Select bintang from dari tabel nilai, ya, where, di mana nilai hurufnya itu, ya, antara A atau C. Oke. Nah, kalau ditulis sendiri bisa ya, kalau di Kopas nggak bisa. Nah, jadi seperti ini. Kalau nilainya A atau C akan keluar. Kalau misalnya maunya nilainya A atau B sama C gitu ya, berarti ya bisa seperti ini ya. Nah, bisa. Atau kalau misalnya mau menampilkan A, B, C gitu ya. A, B, C ini ya bisa ya. D juga bisa sebenarnya ya. Jadi di sini bisa memasukkan berbagai macam nilai, lebih dari satu nilai. Oke, seperti ini. Baik, sekarang kita coba ya. Coba kalian tampilkan ya dari tabel nilai, tampilkan semua kolom ya dari tabel nilai, semua kolom dari tabel nilai ya yang kodenya ASD atau SPK dan nilainya A saya dan nilainya A. Jadi yang ditampilkan yang kodenya ASD sama SPK saja, terus nilainya yang dapat A. Nah, ini secara full sudah ya. Select bintang from nilai, where kode mata kuliah. Oke, yang lain kalau mau nyoba nilai huruf ya, yang di sini ini nilai underscore huruf, jadi dilengkapi. Nama kolomnya nggak cuma nilai, tapi nilai underscore huruf. Oke, banyak yang udah nyoba. Yang kodenya ASD
atau SPK, terus yang dapat nilainya A saja ya. Oke, ini saya coba dari teman-teman. Oke, select bintang from nilai ya, where. Karena kita tadi ngambil semua ya. Jadi bintang where kode mata kuliahnya itu ASD sama SPK. Jadi bisa pakai in gini ya, ASD sama SPK. Dan persyaratan yang lainnya adalah nilai hurufnya itu harus A. Jadi pakai N ya, harus memenuhi ASD SPK dan nilainya adalah A. Nilai huruf sama dengan gini ya, harusnya ya. Sama dengan A. Kalau pakai dalam kurung tadi untuk yang in. Oke. Nah, jadi seperti ini nanti akhirnya ya. Kita pakai N ya jadinya ya. Di sininya adalah pakai N. Tadi saya lihat beberapa ada yang langsung pakai koma seperti ini. Nah, pakai koma seperti ini nggak bisa ya. Karena di sini kita punya 2 kolom. Ya. Kalau ada 2 kolom, nggak bisa pakai koma di dalam where ya. Jadi di dalam where ini kalau ada 2 kolom, kalian bisa pakai or ya, atau pakai and ya, atau tadi pakai yang simbol seperti ini ya, simbol dan 2. Nah, seperti ini. Jadi nggak boleh pakai koma ya. Seperti itu. Oke, cukup jelas? Ada pertanyaan dulu? Untuk in, penggunaan in. Nah, jadi in ini untuk memfilter dari suatu kolom berdasarkan beberapa nilai ya. Andi, ada yang ditanyakan? Kenapa? Iya Bu, izin bertanya. Tadi Ya? itu kan kode mata kuliah in SPKSD N nilai huruf. Nah itu nilai hurufnya bisa pakai in juga nggak? Jadi in-nya 2 gitu. Boleh, jadi bisa. Oke, boleh ya. Jadi kalau mau pakai in juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Seperti ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini juga sama aja ya. Jadi kalau mau memfilter nilai dalam satu kolom memang boleh pakai in. Cuma ya tadi kalau misalnya memang cuma satu aja, maksudnya kan cuma nilainya cuma yang A aja. Nah, biasanya sih pakainya seperti ini. Biasanya in itu dipakai kalau nilainya ada lebih dari satu. Misalnya gini ya, in A, B gini ya. Nah, tapi sebenarnya kalau mau pakai juga nggak masalah. Tetap aja keluar. Jadi boleh Andi memakai cara seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Jelas ya? Jadi seperti ini juga nggak apa-apa ya. Di dalam kode mata kuliah in-nya ada 2. Di dalam nilai huruf in-nya juga ada 2, yang A sama yang B gitu kan. Itu juga bisa. Oke, lanjut ya. Saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah kegunaan in. Oke, tadi kita sudah belajar select where, select distinct untuk ngambil nilai yang berbeda tanpa harus berulang-ulang ya, sama select in untuk memfilter nilai berdasarkan di dalam kondisi ya, berdasarkan beberapa nilai tertentu. Oke, nah sekarang ada beda lagi adalah select between. Nah, between itu antara ya. Saya kira kalian udah tahu semua, ini kan bahasa Inggris biasa. Jadi, kalau in tadi itu yang memenuhi nilai 1 atau nilai 2. Kalau di sini berarti yang memenuhi nilai A atau nilai C. Nah, sedikit berbeda dengan between. Kalau between itu ada di antaranya. Ya, ada di antara B dan D ya. Jadi misalnya ini nilainya antara B dan D. Jadi minimal B, maksimal D. Jadi yang dikeluarkan ada ya nanti ada B yang nilainya B, yang nilainya C sama yang nilainya D. Ya, jadi between itu seperti itu. Kita memasang nilai minimal dan nilai maksimal. Semua angka dari minimal di antaranya dan sampai maksimal itu nanti akan ditampilkan. Ya, itulah kalau pakai between. Nah, ini kita coba dulu. Ini nggak tahu ya error apa enggak. Kalau pakai di sini mesti error. Oke. Jadi ini saya mau select bintang ya from nilai. Saya mau nampilkan
semua kolom dari tabel nilai, ya, di mana nilai huruf, kolom nilai huruf yang ini ya, nilainya antara B dan D. Sebentar. Kenapa ini error? Masa harus saya tulis lagi ya? Bentar lah, saya tulis lagi. Select bintang from nilai where nilai huruf between B-nya jangan salah, huruf kecil ya, nanti nggak ketemu jadinya. D, oke, seperti ini. Kita copy dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Nilainya antara B sama C. Kan keluar seperti ini. Oke. Jadi between seperti itu. Kalau misalnya saya mau menampilkan nilainya antara A sampai C gitu ya. A sampai C berarti nanti yang akan keluar nilainya yang berapa saja? Kalau antara A sampai C? ABC. ABC ya. Jadi minimal ya, minimal A, tengah-tengahnya antara A sama C itu B, dan maksimal itu C. Nah, ini jadi keluar semua, ABC, semua keluar. Nah, ini adalah penggunaan between. Jadi lebih praktis ya, misalnya tadi kalian pakai in gitu kan. In kan tadi where gitu ya, nilai huruf in A, B, C gitu kan. Jadinya kan koma-komanya banyak. Nah, kalau mau seperti itu, kita juga bisa pakai between. Biar nggak nulis koma-koma banyak, lah antara A sama C saja. Pasti otomatis nanti B-nya masuk. Jadi antara between sama in ini sebenarnya mirip-mirip ya. Hanya tergantung saja penggunaannya, kalian mau tulis yang pakai koma-koma atau pakai antara ya. Atau mungkin kalau yang in tadi saya maunya A sama C, kan nggak ada tengah-tengahnya ya. A sama C saja, ya, itu pakai in. Tapi kalau maunya dari A sampai C, tengah-tengahnya ditampilkan juga, berarti pakai between. Tapi kurang lebih sama ya cara penggunaannya di dalam where, kemudian kolomnya mana yang mau kita cek. Nah, di situ bisa pakai between, minimal, maksimal, atau kalau memang mau yang berdasarkan nilai-nilai tertentu seperti tadi, bisa pakai in. Baik, sekarang kita coba ya. Kita coba lagi tampilkan semua kolom aja ya, semua kolom dari tabel nilai ya, dari tabel nilai lagi ya, yang dimiliki mahasiswa NIM 171402 sampai 404 ya. Jadi mahasiswanya NIM-nya itu kita tampilkan antara 402 sampai 404 ya. Dan ya, pakai dan ya. Nilainya A atau C. Silakan dicoba. Nah, ini belum selesai, Saroful ini terlalu gercep ya. Belum selesai ya. Dilanjutkan dulu. Ada persyaratan kedua, yaitu berdasarkan nilai. Nilainya A atau C. Jadi kalau nilainya ini bukan di antara, tapi A atau C. B-nya nggak ikut. Ya, silakan dicoba. Oke, baru satu yang nyoba, yang lain silakan. Oke, udah banyak ya yang nyoba ya. Oke, nih.
Copy salah satu aja loh. Ini kok putus. Oke, udah banyak yang nyoba. Jadi tadi kita akan mengeluarkan semua kolom ya, bintang ya, dari tabel nilai, di mana ya NIM-nya itu antara 171.402 sampai 404. Oke. Jadi 403 nanti harusnya juga keluar ya, karena antara. Dan persyaratan yang kedua adalah nilainya itu kalau nggak A ya C. Jadi kalau yang nilainya B nggak usah ditampilkan. Oke, kita coba dulu. Oke, apakah hasilnya betul? Jadi tadi antara 402 sampai 404 ya. Jadi ini 402 keluar, 404 nggak keluar. Mungkin karena 404 nggak punya nilai A atau C ya. Tadi emang saya kayaknya ngisinya B. Jadi di sini 402-nya benar, yang nilainya A ya. Nilainya C, ini juga nilainya A. Oke, saya kira udah betul ya. Jadi di sini kita bisa memodifikasi atau menggabungkan keduanya ya di dalam where. Pakai where yang pakai between bisa, kalau mau gabungkan sama yang lain bisa pakai and ya, karena ini adalah penggabung antara kolom ya. Ini kolom NIM, ini kolom nilai huruf. Yang di sini kita pakai in A, C. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Sudah jelas semuanya? Penggunaan between? Jelas ya? Baik. Oke, saya lanjutkan lagi kalau begitu. Jadi ini tadi udah in, udah between ya. Mana ini lanjutannya? Nah, ini like. Nah, ini like. Ini kita juga sudah pernah nyoba ya, yang waktu itu ngupdate kalau nggak salah saya ya. Update. Jadi like ini kalau kita punya suatu pattern atau pola, biasanya seringkali ini kita pakai kalau bentuknya adalah teks ya, teks atau string, pokoknya apa namanya, tulisan gitu ya, seringkali seperti itu. Nah, jadi ini contohnya ya, ini akan menampilkan data mahasiswa dari tabel mahasiswa yang namanya itu ada raranya ya. Nah, jadi di sini like itu kalau kita pakai like itu nggak harus sama persis. Ketika kita pakai like itu yang penting mengandung unsur tersebut. Jadi kalau misalnya ininya tulisannya lekra gitu ya, berarti nggak harus cuma RA aja, tapi mengandung unsur tersebut. Nah, ini nanti keluarnya akan seperti ini, dan di sini ada persen depan sama belakang. Jadi persen depan itu maksudnya boleh diawali huruf-huruf tertentu baru ada ranya ya. Di belakangnya juga sama, berarti boleh nanti setelah ra itu masih ada lanjutan huruf-huruf yang lain ya. Jadi kalau kalian lihat di sini awalnya ada aninya baru ada ra ya di sini ya, ra, diikuti yang lainnya, yang Budi Raharjo juga Diandra ya, Paramita gitu kan, ada raranya. Oke, jadi seperti itu. Jelas nggak ya penjelasan saya? Atau bingung? Jelas, Permisi, Bu. Jelas ya? Ada yang mau tanya? Cukup ya? Jadi Ya itu berarti nggak usah pakai sama dengan ya, Bu? Nggak usah pakai sama dengan ya. Jadi kalau sama dengan itu harus sama persis kan ya. Kalau misalnya kita hanya mengambil satu bagian saja, pakai like. Jadi kalau misalnya sama dengan persen gitu nggak bisa ya. Ini ya tadi gimana? Select bintang from mahasiswa gini ya tadi ya. Where apa sih nama kah? Nama misalnya sama dengan gini ya. Sama dengan persen ra gini ya. Sama ya. Nah, ini nggak keluar ya. Jadi kalau misalnya memang kita pakai pola atau yang mengandung unsur tertentu, itu nggak boleh pakai sama dengan memang. Harus pakai like. Jadi khusus yang seperti itu harus pakai like. Select bintang, mana tadi? From
mahasiswa, where nama sama dengan, kok sama dengan sih? Like ya. Jangan lupa pakai petik karena dia adalah teks. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan keluar seperti ini. Nah, kalau misalnya persennya saya hilangi, keluarnya apa ya? Kalau persennya saya hilangi, kira-kira gimana? Error. Ya, jadi nggak ada hasilnya ya. Karena kalau seperti ini, berarti yang ditampilkan yang namanya ada ra saja. Nggak boleh ada sesuatu depannya, nggak boleh ada sesuatu di belakangnya. Kan nggak ada ya yang tadi namanya Budi Ra gitu kan nggak ada. Adanya kan Budi Raharjo, Rahmawati, tadi kan depannya ada teks tertentu, belakangnya ada teks tertentu. Jadi harus pakai persen untuk memperbolehkan ada teks di depannya dan persen belakang untuk memperbolehkan ada teks di belakangnya seperti ini. Oke. Oke, ini yang gampang aja ya. Ada apa ya di sini ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Hatta? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Misal persennya itu yang depan saja atau yang belakang saja itu bisa kan, Bu? Bisa ya. Jadi bisa sebenarnya persennya yang depan saja atau yang belakang saja. Nah, ini saya nggak tanya wis ya. Di sini saya mau mencontohkan saja langsung yang like. Jadi select bintang from mata kuliah ya tadi ya. Di mata kuliah saya tampilkan where nama apa ya tadi, nama mata kuliah kah? Nama ya, nama aja ya. Nama, where nama sama dengan gini ya. Oh, kok sama dengan sih? Like data gini. Tadi tulisan datanya gimana? Kayak gini ya. Sebentar. Nah, ini tadi gini, saya tuh maunya menampilkan mata kuliah ya yang ada datanya, tapi datanya itu paling belakang gitu. Jadi nanti kalau datanya yang paling belakang yang keluar hanyalah yang mana? Dari baris ini. Yang ada unsur datanya, tapi datanya itu paling belakang. Algoritma struktur data. Nah, ya, cuma nanti yang akan keluar cuma algoritma struktur data. Jadi basis data dasar ini nggak bisa keluar karena setelahnya data yang di sini kan belakangnya ada dasar ya. Oke, ini saya coba ya. Jadi seperti itu. Select bintang from mata kuliah. Oh, ini where yang ada. Where namanya itu yang ada mengandung unsur datanya, tapi yang paling belakang aja. Nah, karena datanya kita taruh yang paling belakang, maka setelah data ini nggak saya kasih persen. Ya, jadi yang paling belakang dari teks tersebut harus data. Setelahnya data nggak boleh ada yang lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, maka akan keluar ini. Karena tadi datanya ini wajib paling belakang. Nah, kalau saya mau menampilkan yang basis data dasar tadi, gimana caranya? Biar basis data dasarnya juga ikut keluar. Pakai 2%, Bu. Ada 2% ya. Jadi persennya kita taruh di depan sama di belakang ya. Nah, kalau kita taruh di depan sama di belakang, maka nanti setelahnya data itu masih boleh ada kalimat lain. Nah, jadi seperti ini ya. Setelahnya data udah nggak ada kalimat atau kata lain nggak apa-apa, atau setelahnya masih dilanjutkan kalimat lain. Nah, jadi harus ada persennya, depan dan belakang. Nah, misal ya, saya masukkan lagi lah. Saya masukkan di sini aja lah ya, biar cepet ya. Apa ya? Data apa ya yang belum ada di sini ya mata kuliahnya ya. Basis data. Nah, coba data lanjut gitu ya misalnya ya. Data lanjut. Data lanjut
Lanjut. Oke. Oke, salah. Nah, jadi di sini ada mata kuliah yang baru saya masukkan, yaitu data lanjut. Gimana caranya biar saya bisa mengeluarkan data lanjut saja? Menggunakan like tadi. Ada yang tahu? Like Trendnya di data persen aja, Bu. Oke, ya, gitu ya. Jadi, kalau saya mau masukkan saja ke mata kuliah where, nama, like, maunya yang datanya paling depan aja, yang belakangnya nggak boleh ada apa-apa, maka diawali oleh data, baru belakangnya boleh yang lain. Ya, jadi ini tadi penggunaan persen. Kalau saya taruh di sini, maka tadi yang datanya di tengah, di belakang, itu akan keluar semua. Kalau data dulu, baru persen, maka harus diawali data, baru boleh diikuti yang lain. Nah, makanya nanti yang akan keluar cuma yang data lanjut, karena ini harus diawali dengan data, baru persen. Gitu ya. Gimana, Hatta? Udah cukup jelas contohnya? Cukup Bu, terima kasih Bu. Persen ya. Oke, sama-sama. Jadi kayak gitu ya penggunaan like ya. Like itu untuk mengambil pola tertentu. Nah, tetapi nggak boleh pakai sama dengan ya, karena kan polanya hanya mirip-mirip ya, nggak sama persis. Jadi kalau misalnya nggak sama persis, selalu pakai like, nggak boleh pakai sama dengan. Dan persen ini tadi sudah saya contohkan ya. Jadi kalau ada persen di depan, boleh diawali oleh sesuatu dulu. Kalau ada persen di belakang, boleh diikuti sesuatu lagi selanjutnya. Kalau tadi nggak saya kasih persen di depannya, berarti ini depannya harus ra, baru diikuti tertentu ya. Kalau yang belakangnya saya hapus, maka paling belakangnya harus ra, nggak boleh ada apa-apa lagi. Oke. Kalau belum terlalu jelas, nanti bisa kalian coba sendiri ya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Cukup jelas sudah sebelum saya lanjutkan? Jelas ya? Insya Allah sudah. Oke, saya lanjutkan ke grup by. Select group by. Oke, jadi select group by ini itu akan kita gunakan ya untuk menampilkan berdasarkan kelompok tertentu. Ya, berdasarkan kelompok tertentu. Nah, jadi kalau kita pakai group by biasanya itu yang kita grupkan itu nanti akan urut. Jadi misalnya ini grup by nilai huruf, berarti nanti dia itu akan mengelompokkan berdasarkan nilai huruf. Nilai hurufnya A dulu, baru B, baru C, biasanya kayak gitu ya. Ya, jadi itu grup by. Nih contohnya, ini order, ini udah order ya. Oke, bentar saya nyoba cari contoh yang lain ya, karena dia itu contohnya nggak banyak. Group by MySQL. Nah, jadi statement group row that have same value into summary rows. Jadi dia biasanya dikelompokkan jadi satu ya. Memang. Demo data basic mana ya? Oh, ini nggak ada contoh yang sederhana. Sebentar. Nah, ini contohnya ya. Saya mau nampilkan berdasarkan status. Nah, ini contoh yang lain ya. Jadi ini tentang order atau apa order itu? Permintaan ya. Kalau misalnya biasa dijualan gitu kan ya, ada transaksi-transaksi. Nah, ini dia nanti grup by-nya berdasarkan status. Jadi statusnya itu nanti akan diurutkan seperti ini. Biasanya memang statusnya diurutkan berdasarkan yang terkecil ya. Kalau ini kan hurufnya yang paling kecil C dulu, cancel, dispute, in process. Nah, seperti itu. Jadi grup by itu seperti ini. Nah, bisa dipakai seperti ini ya. Untuk menjumlahkan juga. Nanti ada contohnya.
Oke, jadi kita coba aja. Ini tadi di select name, kode, nilai huruf, from tabel nilai, group by nilai huruf. Ya, nggak bisa ya, harus ini. Oh, malah select name, kok nggak ada? Select name, koma, kode mata kuliah, koma, nilai huruf, from nilai. Ya, apa ya, kok nggak bisa di copy ya? Nggak ada paste, explain. Oke, saya harus tetap nulis ternyata. Select name, koma, kode, koma, apa tadi? Kode mata kuliah, from tabel nilai, ya, group by nilai huruf. Oke, ini. Oh iya, saya nggak mengeluarkan nilainya ya. Bentar. Nah, jadi keluarnya seperti ini. Awalnya ya, kalau kalian lihat di sini tadi kan grup by nilai huruf ya, nilai huruf. Jadi awalnya itu seperti ini ada 8. Nah, ketika kita grup by nilai huruf, ini sebenarnya agak mirip-mirip gitu ya, agak mirip-mirip sama yang distinct tadi. Jadi dia itu menampilkan hanya satu saja, tapi urut. Kalau distinct tadi, misalnya ya, distinct tadi ini habis A itu ada C. Dia itu menampilkannya ya A, C, baru B. Tapi kalau kita pakai group by, itu akan urut A dulu, B dulu, baru C dulu. Ya. Nah, sama ini yang diambil yang paling atas dulu, 402, ASD yang A. Ya. Kemudian yang B, yang paling awal, berarti ini 171 ASD B. Ya, di sini. Kemudian yang C, yang diambil yang paling atas juga, 17402 SPKC. Ya, jadi itulah group by. Dia itu hanya ngambil satu saja, yang pertama, mirip-mirip sama distinct. Ya, tapi ketika kita pakai group by, biasanya itu akan tampil urut. Jadi dari yang paling kecil, ascending ya, dari yang A ke B ke C. Oke, sekarang nyoba ya, kita grup by-nya misalnya berdasarkan kode mata kuliah. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini. Berdasarkan kode mata kuliah. Di sini ada berapa kode mata kuliah yang ada? ASD, SPK, sama BDD. Ada 3. Nah, bisa kalian lihat di sini juga keluarnya cuma 3. ASD, BDD, sama SPK. Nah, ini juga urut. Karena kita grup by-nya berdasarkan kode mata kuliah, maka yang pertama keluar adalah ASD, ya, A dulu. Kemudian baru B. Kemudian baru S, gitu. Ya, Zulfikar, ada yang mau ditanyakan? Ya, izin bertanya, Bu. Kalau misalkan ya, di grup by kode mata kuliah gitu, terus nanti kan yang tampil kan ASD, A, BDD, A gitu. Sedangkan ASD sendiri kan nggak hanya A aja, Bu, ada A, ada B. Nah, terus penggunaan grup by ini seperti apa ya, Bu ya? Kalau misalkan seperti itu kan banyak Hilang. informasi yang hilang, Bu.
Ya, jadi biasanya group by ini, contohnya kalau misalnya saya lihat tadi ini ya, di web ini biasanya group by ini kita pakai untuk kadang-kadang untuk menghitung atau untuk merata-rata ya. Tapi nanti ada contohnya di belakang untuk menghitung. Jadi misalkan ya, misalkan saya itu mau tahu yang nilainya A itu ada berapa, yang nilainya B ada berapa, yang nilainya C ada berapa. Nah, ini kita bisa pakai group by. Ya, jadi nanti A ini bisa kita jumlah ya. Bisa kita jumlah. A-nya ada 3 gitu ya. Terus B-nya ada 3. C-nya ada 1. Misal seperti itu. Jadi kalau pakai group by itu biasanya fungsinya seperti itu. Pak, kita coba ya. Ya. Kita coba group by berdasarkan apa? Nilai huruf. Nilai huruf. Nah, biasanya group by itu bisa kita gunakan untuk jumlah ya. Count. Ya, ini ya. Kita akan nampilkan nilai huruf sama count. Ya, saya coba dulu. Nah, jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau group by saya tadi mengelompokkan yang A, B, sama C. Kalau yang tadi kan memang nggak jelas ya informasinya. Tapi kalau kita pakai count atau kita gunakan untuk menghitung, jadi keluar, oh yang nilainya A itu ada 4 anak, yang nilainya B itu entah anak, entah ini ya. Tadi ada anak, ada mata kuliah ya. Ada 4 data, yang B itu ada 3 data, yang C itu ada 3 data. Nah, kita cek benar nggak? Oh, benar, yang A itu ada 4, yang B ada 3, yang C ada 1. Jadi, nanti fungsinya untuk seperti ini. Cuma yang count nanti ya di belakang ya, di PPT belakang akan ada contohnya. Gitu, gimana Ali? Mau ditanyakan Berarti lagi? intinya kalau group by ini lebih baik digunakan kalau datanya yang dihitung cuma 1 gitu Bu ya. Maksudnya nggak yang kayak tadi dulu Bu kasusnya. Ya, jadi Penggunaan. sebenarnya ini agak berbeda ya. Kalau misalnya group by itu biasanya memang di tabel yang banyak, tapi kita nanti ingin menjadikan satu ya, menjadikan satu. Jadi yang A dikelompokkan jadi satu, B dikelompokkan jadi satu, yang C dikelompokkan jadi satu misalnya ya, ini berdasarkan nilai huruf. Tapi penggunaannya memang kalau yang dicontoh ini kurang jelas. Makanya saya tadi coba nyari contoh yang lain kan. Ternyata nggak nemu. Ya, jadi sebenarnya contoh yang bisa dipakai itu yang seperti ini, untuk jumlah atau untuk merata-rata gitu nanti penggunaannya. Ya, gitu Oke. ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi memang ini nggak jelas ya kalau kalian lihat, loh yang keambil kok cuma data satu aja. Ya. Karena memang kalau group by itu sebenarnya dijadikan satu nanti di akhirnya. Nah, contoh yang banyak dipakai yang ini ya, nanti yang kita hitung count. Misalnya seperti itu. Oke, nah kita coba ya. Kita yang berdasarkan kode mata kuliah ya. Nah, ini kita berarti sekarang mau menggrupkan berdasarkan kode mata kuliah. Tadi ada 3 ya, harusnya nanti juga ada 3. Ada ASD, ada BDD, ada SPK. Nah, ini kita jumlah. Yang ASD berapa, yang BDD berapa, yang SPK berapa. Ya, ASD ada 4 ya, benar ya. BDD 1, SPK 3. Nah, jadi ini contohnya penggunaannya nanti untuk group by. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Apa contohnya kurang? Udah cukup ya? Group by. Jadi group by ini mirip sama distinct. Dia sebenarnya kalau kita menjalankan dia apa adanya, yang dikeluarkan itu ya cuma satu. Nggak bakalan mengeluarkan yang bawah-bawahnya. Cuma penggunaannya bisa lebih lagi fungsinya kalau kita bisa memanfaatkan seperti tadi yang saya contohkan. Count gitu ya, atau nanti ada average untuk merata-rata, dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah
kalau ini select diikuti dengan group by, ini ada select yang diikuti dengan order by. Oke, jadi order by ini mengurutkan, ya. Nah, apa yang diurutkan ya datanya berdasarkan apa? Nah, ini nanti kita milih kolom apa yang kita gunakan untuk mengurutkan, ya. Jadi kalau pengurutan itu ada dua jenis, ASC atau ascending dari kecil ke besar, descending dari besar ke kecil ya, udah tahu ya semua ya. Nah, ini contohnya, kita nampilkan mata kuliah ya, yang kita tampilkan kode sama namanya, kita urutkan berdasarkan nama yang paling besar abjadnya. Nah, jadi kalau descending berarti kalau abjad ya dari Z dulu ya. Berarti ini makanya S dulu, P, M, K, B baru A. Ya, jadi itulah order by, mengurutkan berdasarkan kolom tertentu. Nah, setelah itu kita pilih ascending atau descending. Ini gampang ini ya. Nah, contohnya kita akan mengurutkan data ini berdasarkan mahasiswanya yang namanya D dulu. Gimana? Berarti select bintang from mahasiswa ya. Terus tadi kita ikuti dengan order ya. Order by berdasarkan apa tadi? Nama ya. Nama mahasiswanya, kemudian maunya dari yang abjadnya bawah dulu. Berarti setelah nama kita ikuti descending. Nah, jadi nanti keluarnya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ya, ini itu urut dari belakang ke depan. Di nama itu kelihatan ada tanda seperti ini. Kalau saya mau ngurutkan berdasarkan NIM, ya misalnya ya, berdasarkan NIM, kemudian NIM-nya yang paling depan dulu. Jadi seperti ini. Nah, ini udah urut ya, seperti ini. Oke, gampang? Nah, inilah, cobalah yang gampang ya. Urutkan di sini saja ya. Urutkan tabel nilai ya berdasarkan kode dengan abjad terkecil. Dari A dulu berarti. Yuk, gampang. Nah, ini udah ya, Ilham udah. Select bintang from nilai, order by, sebentar. Berdasarkan, kok nilai huruf? Saya mintanya berdasarkan apa tadi? Kode ya, kode ya. Nah, berdasarkan kode yang terkecil berarti hurufnya yang paling depan. Dari A dulu. Oke, ini kita coba. Select bintang from nilai order by kode mata kuliah ascending. Oke, jadi seperti ini ya. ASD-nya diduluin, baru BDD, baru SPK. Oke, seperti itu ya. Caranya gampang ini untuk mengurutkan. Nah, pakai where juga bisa ya. Jadi misalnya saya cuma mau ngambil yang ASD aja. Oh, bukan ya. Yang nilainya adalah A saja gitu ya misalnya ya. Jadi setelah ini, select bintang from nilai, kita kasih where dulu. Where ya, nilai huruf sama dengan aja ya, karena ini cuma satu nilai, sama dengan A, order by. Nah, jadi kalau misalnya ada where, biasanya where-nya dulu baru order by. Jadi order by itu ditaruh paling belakang. Nah, ini jadi seperti ini. Diambil yang nilainya A saja, kemudian diurutkan. Ya, jadi kalau misalnya ada where, ada order by, ada group by, where-nya pasti dijulukan, baru group by, baru order by, gitu ya. Oke, saya kira udah bisa semua. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Kok masih banyak ya ternyata ya?
Udah jelas? Jelas. Oke, saya agak percepat ya. Oke, kemudian ini tadi ada and, or, atau not. Nah, ini kondisi yang tadi. Jadi, tadi kalian juga sudah nyoba ya. Misalnya, ketika NIM-nya sekian dan kode mata kuliahnya adalah ini, gitu ya. Berarti kita bisa pakai and. Oke, atau tadi kalau yang or juga tadi kayaknya udah sempat nyoba juga ya. NIM-nya 171401 atau misalnya NIM-nya 171402. Nah, itu bisa pakai or. Nah, kita juga bisa pakai not. Jadi not itu kebalikan ya. Misalnya saya mau nampilkan yang bukan, yang tidak dapat nilai B. Ya, berarti where nilai huruf not B gitu ya. Itu juga bisa. Jadi yang ditampilkan adalah yang bukan B. Nah, jadi ini tadi sudah kita coba, mungkin nggak saya kasih contoh lagi, ya kurang lebih seperti ini tadi. Setelahnya where kita bisa menambahkan beberapa kondisi, ya bisa pakai and kalau semua harus terpenuhi, bisa pakai or kalau salah satu saja cukup terpenuhi, ya. Kalau not ini mirip-mirip yang in tadi ya, tapi kebalikannya in. Jadi yang bukan termasuk seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, nah selanjutnya ini adalah select. Di sini ada union, intersect, sama except. Nah, ini apa ini ya? Nah, jadi select, union, intersect, union, intersect, except, ini kita gunakan kalau kita sudah punya lebih dari satu tabel. Ya, kita punya lebih dari satu tabel. Nah, ini contohnya ya. Di sini ada tabel mata kuliah sama ada tabel nilai. Oke, ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai. Kalau union ya, jika ada di salah satu saja, maka diambil. Gimana ya? Jika ada di salah satu aja, mungkin ini himpunan ya. Kalian masih ingat himpunan nggak ya? Nah, ini himpunan. Kalau misalnya kalian masih sedikit ingat ya, biasanya kan kalau himpunan itu ada dua bundaran kayak gini ya. Ada dua bundaran. Nah, kalau union ya, misalnya ini tabel A. Salah saya. Misalnya ini adalah tabel A, ya. Ini tabel apa ini? Mata kuliah. Yang B ini adalah tabel nilai, ya. Ketika kodenya, ini kan kodenya. Kodenya ada di A sama ada di B. Baik di satu A aja atau ada di B aja, maka dia akan ditampilkan. Jadi kalau union itu gabungan keduanya. Gimana yang gambarnya ya? Ya, jadi kalau union itu keduanya, semua kita ambil. Itulah union. Kalau intersect itu berarti yang di tengah-tengah saja. Jadi kalau ada data di A sama ada data di B, yang ada di A dan B itulah intersect. Jadi kalau misalnya ada di A aja, ya diabaikan. Kalau ada di B saja diabaikan. Jadi kalau intersect harus ada di dua-duanya. Ya. Kalau except itu berarti apa except? Kebalikannya intercept ya. Yang ada di A saja atau yang ada di B saja. Jadi kalau datanya ada di A sama di B, malah nggak ditampilkan. Bingung ya? Ini kayaknya minggu depan akan banyak dibahas ini. Sini ada pertanyaan? Ya Bu, izin bertanya, yang union itu berarti foreign key ya Bu? Union. Foreign key. Ya, jadi sebenarnya biasanya kalau kita pakai union, intersect, except, ini yang kita pakai itu yang foreign key. Jadi yang datanya ada di dua-duanya ya. Contohnya, sebentar. Contohnya ini kan kode ya. Kalau kalian lihat, kode ini kan di tabel nilai ada kode mata kuliah, di tabel mata kuliah juga ada kode ya. Jadi memang biasanya yang dipakai itu yang foreign key. Begitu juga kalau misalnya saya mau menampilkan NIM ya, bisa juga karena di tabel nilai ada NIM,
di tabel mahasiswa juga ada NIM. Ya, jadi kalau misalnya ya, saya mau mengunionkan mahasiswa sama mata kuliah. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Ya, karena nggak ada sesuatu yang sama dari mereka berdua. Mahasiswa punyanya NIM, mata kuliah punyanya kode, ya, nggak bisa. Jadi ketika kita mau melakukan operasi ini, ya, biasanya ya, yang tadi ada foreign key-nya, yang punya kolom sama. Betul ya, tadi saya lupa nggak jelaskan. Oke, gitu. Ibu, terima kasih. Oke, jadi union itu semua ya, semua. Baik ada di A, ada di B, maupun di tengah-tengahnya. Semua kita tampilkan. Kalau intersect, cuma yang ada di A dan B. Kalau di A tok nggak ditampilkan, di B tok nggak ditampilkan. Harus ada di A dan B. Ya, kalau except datanya ada di A saja atau ada di B saja. Ketika ada di A dan di B, itu juga nggak ditampilkan. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke? Bingung? Gitu ya. Nah, ini memang contohnya belum banyak. Kayaknya minggu depan yang 2 tabel itu akan banyak dibahas seperti ini. Union, have join, dan lain-lain ya. Nah, ini ada union all. Oke, ini udah ada subquery juga ya. Baik, saya lanjutkan ya ke subquery. Ini udah jam segini, saya belum selesai aja. Subquery itu ada query di dalam query. Jadi adalah kita bilangnya biasanya bersarang ya, select bersarang. Di dalam query ada query lain. Nah, itu adalah subquery. Nah, ini contohnya ya. Jadi habis ada select, di dalam where-nya itu kita select lagi. Nah, jadi ada 2 select. Biasanya satunya ada di dalam where. Ini adalah subquery atau bersarang. Contohnya, saya ini mau nampilkan, ya ini ya, nampilkan mahasiswa yang nilainya minimal. Nilainya minimal itu maksudnya kalau huruf kan paling kecil itu A ya. Berarti saya mau nampilkan yang nilainya A, tapi nggak langsung nulis A. Tapi nulisnya yang paling minimal dari data di tabel tersebut. Nah, jadi pertamanya ya, kita tentukan dulu yang subquery-nya, yang di dalamnya dulu. Yang di sini dulu, kita buat dulu. Oh, kalau mau ngambil nilai terkecil itu seperti ini, select min, ya, ini ada min, sama kayak yang tadi saya pakai count ya. Min ini untuk mengambil nilai terkecil dari nilai huruf from nilai. Jadi kalau kita menjalankan ini, nanti harusnya keluarnya adalah A ya. Oke, saya coba dulu. Sebentar. Kok nggak bisa hilang sih? Oke, jadi biasanya kalau ada seperti ini, kalian mencoba menjalankan dulu subquery-nya. Oh, saya kok malah stop share ya? Nah, kita coba dulu menjalankan subquery-nya. Tadi saya mau mengambil nilai terkecil dari tabel nilai ya. Jadi select min ya tadi ya. Select minimal, nilai minimal dari nilai huruf ya. Dari tabel nilai. Nah, jadi seperti ini. Ini coba kita jalankan. Nah, loh nggak keluar. Select min nilai huruf from nilai. Select min,
select min nilai huruf dari tabel nilai A ya, ini keluarnya A. Nah, jadi nanti berarti sebenarnya query ini tuh seperti ini. Kita akan menampilkan NIM kode mata kuliah dan nilai huruf dari tabel nilai di mana nilai hurufnya adalah A. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Cuma untuk memilih A, ini kita nggak bisa langsung A. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu minimalnya di tabel ini itu berapa. Bisa jadi minimalnya B gitu kan. Ketika A-nya saya hapusin semua, minimalnya kan jadi B. Ya, jadi kan nggak bisa menentukan langsung nilainya B atau A. Makanya tadi kita butuh subquery untuk mengambil nilai terkecil. Ya. Oke, ada pertanyaan dari contoh yang ada di sini? Jadi ini subquery ya. Nah, ini juga bisa seperti ini. Select NIM kode mata kuliah nilai huruf dari tabel nilai di mana ya nilai hurufnya lebih besar dari A gitu kan ya, lebih besar dari A. Jadi ini hanya menampilkan yang bukan A, itu sebenarnya maksud dari query ini. Nah, ini kayaknya minggu depan aja ya saya akan bahas banyak ya, karena minggu depan juga masih banyak tabel. Nah, di sini juga bisa ya, select NIM. Kemudian di sini select nama from mahasiswa where nilai .nim sama dengan mahasiswa NIM. Nah, ini juga di tengah-tengah ini bisa ya, kalau kita memang mau pakai lebih dari satu tabel. Jadi ini sebenarnya milih ini kita mau nampilkan NIM, ini yang saya bilang tadi ya, saya kasih contoh, dari tabel nilai itu kan cuma ada NIM, tapi saya mau nampilkan nama. Nah, maka di sini kita berikan seperti ini, select nama from mahasiswa, where nilai.nim sama dengan mahasiswa NIM. Jadi ini nanti akan nampilkan namanya juga. Gitu. Oke, jadi seperti ini. Bentar, ini saya mau bahas ini dulu aja yang gampang dulu. Jadi selain tadi select nama kolom ya, biasanya kita juga bisa menggunakan fungsi agregasi. Tadi saya sudah sempat contohkan count. Count itu untuk menghitung baris ya. Jadi misalnya saya punya data seperti ini, nilai ini punya berapa baris? 8 ya. Nah, select count gini ya. Select count bintang from nilai. Ini harusnya nanti keluar 8. Nah, jadi count ini untuk menghitung jumlah baris. Selain count ada juga yang lain. Misalnya min tadi ya, misalnya min. Tadi kalau min select min tadi kan untuk mengambil nilai minimum. Nilai huruf from nilai. Jadi ini nanti yang akan keluar adalah sebentar. Apa ini? Select min nilai huruf. Oh ya, nggak pakai bintang ya. From nilai. Nah, ini akan mengambil nilai terkecil. Ya, karena kan kalau huruf kan paling kecil kan A ya. Kalau max, ada juga max. Oh, ini select max gitu ya. Max-nya apa yang mau diambil max? Ya, sama aja nilai huruf from tabel nilai. Misalnya seperti ini. Nah, nanti keluarnya C ya. Jadi ini adalah operasi-operasi yang bisa kita lakukan ke data kita. Ada min, max, ya, count itu jumlah barisnya. Kalau sum itu jumlah dalamnya ya, dalamnya. Jadi misalnya, misalnya ini ya. Misalnya ini SKS-nya saya isi ya. 2, 3, 4 gitu ya. 2, 3, 4 ini berapa? 9,
Nah, ini 10 harusnya. Nah, saya mau menjumlahkan SKS yang ada di sini. Itu juga bisa pakai sum. Ya. Jadi kalau sum itu jumlah datanya, isi datanya. Jumlah isi datanya. Select sum. Tadi yang mau saya jumlahkan adalah SKS ya, from mata kuliah. Seperti ini. Nah, akan keluar 10. Jadi, tadi yang di mata kuliah ini isinya dijumlahkan 2, tambah 3, tambah 4, tambah 1. Ya. Oke, seperti itu. Ini saya ngawur aja. Nah, selain sum, tadi juga ada yang namanya average atau rata-rata. Ya, kalau sum hanya menjumlah saja, kalau average itu kita merata-rata. Jadi misalnya tadi SKS mau saya rata-rata ya. Seperti ini. Select average. Yang di average itu apa? Kolom SKS di tabel mata kuliah. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi karena di rata-rata, biasanya nggak bulat ya. 2,5714. Nah, itu rata-rata SKS-nya dari semua data yang ada di tabel mata kuliah. Nah, itu adalah fungsi agregasi. Jadi menghasilkan nilai tunggal. Makanya tadi kalau kalian lihat, ya hasilnya itu ya cuma satu angka saja, ya kan? Jadi jumlahnya 8 atau mungkin average-nya 2,5 tadi. Nah, memang di sini hanya menampilkan satu nilai saja. Nah, ini contohnya tadi max. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas?